Om Swastiastu. Miring melajah wewangsan kruna. Wangsan kruna atau jenis kata dalam pelajaran bahasa Bali menyerupai dalam pelajaran bahasa Indonesia. Wangsan kruna dibagi menjadi 11 bagian, yaitu kruna aran, kruna kriya, kruna kahanan, kruna wilangan, kruna pangentos, kruna pangarep, kruna pangiket, kruna katerangan, kruna pateket, kruna paduuhan, dan kruna paneges. Kruna aran merupakan seluruh barang yang memiliki waste, adan, atau nama. Kata nama atau kata benda pada bahasa Indonesia, istilah Balinya kruna aran. Pada bahasa Bali, terdapat kruna aran skala dan kruna aran niskala. Kruna aran skala yaitu untuk menunjukkan benda yang dapat dilihat dengan indera penglihatan. Misalnya, gunung, meja, sepatu, punyan, dan yang lainnya. Kruna aran niskala yaitu untuk menunjukkan benda yang tidak dapat dilihat dengan indera penglihatan. Misalnya, atma, dewa, angin, munyi, dan yang lainnya. Kruna kriya merupakan seluruh kata yang menunjuk pada kata pekerjaan. Pada bahasa Indonesia disebut kata kerja. Kruna kriya pada bahasa Bali ada yang berupa kruna lingga dan kruna tiron. Kruna kriya merupakan kruna lingga dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja dasar. Misalnya, juang, uber, dar, but-but, dan yang lainnya. Kruna kriya lumaksana dalam bahasa Indonesia biasa disebut kata kerja aktif. Kata kerja aktif adalah kata kerja di mana subjeknya berposisi sebagai pelaku. Misalnya, melaip yang artinya berlari, nyangkol yang artinya menggendong, nenggul yang artinya mengikat, ngoreng yang artinya menggoreng, dan yang lainnya. Kruna kriya linaksana atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut kata kerja pasif. Kata kerja pasif adalah bentuk kata kerja yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Misalnya, gaine yang artinya dibuat, alihe yang artinya dicari, adepe yang artinya dijual, kajek-jek yang artinya diinjak, dan yang lainnya. Kruna kahanan yaitu kruna bahasa Bali yang menunjukkan sifat atau keadaan disebut kruna kahanan. Pada bahasa Indonesia disebut kata sifat. Misalnya, sakit, tegah, endep, putih, selam, dan yang lainnya. Kruna wilangan merupakan kata yang digunakan untuk mengukur banyak sedikitnya kumpulan barang, makhluk hidup, serta lamanya pekerjaan. Yang pertama, kruna wilangan ninahang barang, yaitu kruna yang menunjukkan banyak atau sedikitnya jumlah atau ukuran suatu barang atau benda. Misalnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kutus, sieu, dase, solas, roras, telulas, dan seterusnya.
Kruna wilangan gebogan. Kruna wilangan ini memiliki nama masing-masing atau cara penyebutannya berlainan dan sudah sering sekali digunakan. Kruna ini biasanya diucapkan atau disebutkan menggunakan kata, bukan angkanya. Misalnya, selai, pesasur, setiman, seket, kero belah, samas, dan yang lainnya. Kruna wilangan pante. Kruna wilangan ini biasanya digunakan untuk menyebutkan pengelompokan beberapa bilangan. Misalnya, ekan atau satuan, dasan atau puluhan, tusan atau ratusan, pionan atau ribuan, jutan atau jutaan, laksan atau puluh ribuan, miliaran, dan yang lainnya. Kruna wilangan pahan. Kruna wilangan pahan ini tidak selalu ditulis menggunakan angka, ada juga yang ditulis dengan huruf. Digunakan untuk menunjukkan jumlah atau ukuran yang dibagi sama besar. Misalnya, atenge untuk bidang yang besar dan lebar, atugel, asiba untuk benda yang dibagi dengan potongan yang memanjang, apah teluan, dan yang lainnya. Kruna wilangan tanjanten. Kruna wilangan ini banyaknya tidak pasti atau tidak dapat dibilangkan jumlahnya. Biasanya ditulis menggunakan kata atau huruf. Misalnya, abedik, liu, abanjar, akeceritan, dan yang lainnya. Kruna wilangan papasten. Kruna wilangan ini jumlahnya sudah pasti. Biasanya kruna wilangan ini mengarah pada kata-kata yang ada ikatannya dengan setiap kata bilangan. Misalnya, aijas, akatih, abidang, aampin, dan yang lainnya. Kruna pangentos sama dengan kata ganti dalam bahasa Indonesia. Kruna pangentos dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, kruna pangentos sangkasiki. Sangkasiki merupakan orang yang sedang berbicara atau pembicara. Pada bahasa Indonesia disebut kata ganti orang pertama. Misalnya, dalam tingkatan kasar disebut ake, kai. Dalam tingkatan andap ada icang, iang, rage, bene, wake. Dalam tingkatan madya ada tiang, irage, gelah, dan manire. Dalam tingkatan alus ada titiang. Yang kedua, kruna pangentos sangkakalih. Sangkalih merupakan orang yang diajak bicara atau lawan bicara. Pada bahasa Indonesia disebut kata ganti orang kedua. Misalnya, dalam tingkatan kasar ada iba, siga, ente. Dalam tingkatan andap ada cai, nyai, dan awake. Dalam tingkatan madya ada ragane, jerone, atu, dan druweni. Dalam tingkatan alus ada iratu, ratu, cokorde, cokoratu, dan idedani. Yang ketiga ada kruna pangentos sangkatiga.
Sang ketiga merupakan orang yang sedang dibicarakan. Pada bahasa Indonesia disebut kata ganti orang ketiga. Misalnya, dalam tingkatan kasar ada polone, bangsate, cicinge totonan. Dalam tingkatan andap ada iye. Dalam tingkatan madya ada biangne, ajine, rakane. Dalam tingkatan alus ada ipun, ide, dane, dan ragane. Kruna pangarep. Kruna pangarep terletak pada awal kata yang menunjukkan galah, genah, atau arah. Pada bahasa Indonesia disebut kata depan. Misalnya, dalam tingkatan andap ada di, ke, be, i, teken, ban, dan uli. Dalam tingkatan alus ada ring, ri, jeroning, antuk atau oleh, dan saking. Kruna pangiket. Kruna pangiket atau penyambung digunakan untuk menyambungkan kalimat seperti lengkara rangkep atau kalimat majemuk. Pada bahasa Indonesia disebut kata sambung. Misalnya, dalam tingkatan andap ada sawireh, kerana, sakewale, yadin, yadiapin, tur, nanging, dan muah. Dalam tingkatan alus ada duaning, santukan, riantuk, sakewanten, yadiastun, miwah, sahe, utawi, samalihe, lan, miwah, dan sahe. Kruna katerangan. Kruna katerangan terletak di belakang kalimat, digunakan untuk menerangkan tempat atau waktu dalam pembicaraan. Dalam bahasa Indonesia disebut kata keterangan. Dalam bahasa Bali dibagi menjadi yang pertama, kruna katerangan genah. Misalnya, daje, beken, cari, kota, sekolah, tukat, segara, dan yang lainnya. Kruna katerangan genah bila digunakan, sebaiknya ditambahkan dengan kruna pangarep, seperti bedaje, kecari, dan lainnya. Yang kedua, kruna katerangan dau. Misalnya, abulan, ituni, semangan, dasa lemeng, petengne, sandikala, jam telu, wen puan, dan lainnya. Kruna pateket. Kruna pateket ini digunakan untuk menegaskan waste, parap, pesengan, atau abiseke. Pada bahasa Indonesia disebut dengan kata sandang. Bagian dari kruna pateket yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kruna pateket waste. Misalnya, ni, i, loh, nengah, made, putu, komang, dan yang lainnya. Digunakan untuk menunjukkan wastan, sangsor, atau rakyat. Yang kedua, kruna pateket parap. Misalnya, sang, si, ngakan, dewa, gusti. Digunakan untuk menunjukkan parap, menak soran, atau arya.
Yang ketiga, kruna pateket pesengan. Misalnya, ide bagus, cokorde, anak agung. Digunakan untuk menunjukkan pesengan menak singgihan, Brahman atau kesatria. Yang keempat, kruna pateket abiseke. Misalnya, dang, hyang, sang hyang digunakan untuk menunjukkan bisekan sang meraga, dang acarya, guru jati, sulinggih, bagawan, ide resi, Sri Empu, dan ide peranda. Kruna paduhan. Kruna paduhan ini digunakan saat memperlihatkan keadaan yang tidak terduga. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata seru. Kruna paduhan ini ada berupa yang pertama, tatuladan suara. Misalnya, bur, buk, dar, cedar, sweet, plak, briak, briuk, tes, dan yang lainnya. Yang kedua, yaitu nyinahang rasa. Misalnya, duh, aduh, uduh, adah, ah, beh, ih, meme, dewa ratu, nah, wih, wuh, aruh, arah, dan yang lainnya. Kruna panegas. Kruna panegas digunakan untuk menegaskan percakapan. Sebagai penegas yang berguna untuk menekankan kalimat saat bertanya serta yang lainnya. Pada bahasa Indonesia, mirip dengan partikel. Misalnya, je, ke, ye, te, se, miwah te. Contoh kalimatnya, yang pertama, kengken je artine to. Yang kedua, apa kekerek-kerek ngejohang. Yang ketiga, kok kengken ange ya jani mulih. Ujane bales gati,